Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Pada hari ini kami dapat mengikuti kebaktian kami minggu ini Bapa. Dan terima kasih Bapa, Engkau telah menghantarkan kami ke rumah-Mu yang badia ini Bapa. Dengan segala sukacita kami hadir di tempat ini Bapa. Sebentar lagi kami akan mengikuti kebaktian minggu ini Bapa. Kami tetap bermohon kepada-Mu, kiranya Engkau tetap memberkati ruangan ini Bapa. Kau memberkati kami satu persatu Bapa yang mengikuti kebaktian ini Bapa. Berkat-Mu tercurah pada kebaktian ini Bapa, sehingga nama-Mu selalu terpuji dan dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa buat kami semua yang hadir di tempat ini Bapa. Engkau tetap membimbing dan melindungi kami Bapa. Terkhusus kami berdoa buat pendeta kami yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kau tetap memberkatinya Bapa. Kiranya apa yang dia sampaikan Bapa bisa menjadi pegangan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa, dan bisa kami pergunakan untuk pribadi lepas pribadi kami menjalani kehidupan kami Bapa. Bapa, kami serahkan kebaktian minggu kami ini Bapa. Dimulai dari awal, pertengahan hingga akhir Bapa, Engkaulah yang selalu memberkati kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami datang ke dalam kehadirat-Mu saja Bapa, melalui perantaraan nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kata pengantar, Salam jemaat Tuhan yang kekasih. Minggu Eksodi ini kita diajak untuk menyambut turunnya Roh Kudus setelah kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Meskipun dia telah naik ke surga, kita tidak ditinggalkannya sebagai yatim piatu. Dia tetap mendengarkan kita. Selama kita tetap berseru kepadanya, Yesus berjanji akan memberi penolong bagi kita dalam setiap pergumulan hidup. Marilah kita tetap berpengharapan dalam iman kepada Allah yang setia. Untuk memuliakan kebaktian ini, kami menyambut kita berdiri sambil bernyanyi. Kala ku cari damai. Aku cari damai, hanya
dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus yang telah menjanjikan penolong bagi manusia, di dalam nama Roh Kudus yang memampukan manusia untuk tetap setia meminta pertolongan kepadanya. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan datang kembali. Amin. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Amin. Mazmur 17 ayat 1. Mereka bernyanyi dari kumpulan lagu ibadah nomor 290. Mari kita bersatu berdoa di dalam menghadapi masa COVID-19 ini. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami kembali memanggil nama-Mu Tuhan dalam kehidupan kami umat-Mu. Karena kami tahu tidak ada daya dan kemampuan kami, adikala bukan Tuhan selalu menyertai kami. Karena itu Tuhan pada saat ini, dalam saat yang genting di bumi ini, khususnya Indonesia kami ini Bapak, penyakit COVID Corona yang sangat menakutkan bagi kami manusia telah melanda kehidupan kami di negara kami. Kami tidak mampu Tuhan mengatasi ini. Kami tidak mampu Tuhan keluar
keluar dari COVID Corona yang membahayakan ini. Hanya kami berserah di hadapan-Mu. Buat kami Tuhan bangsa-Mu kuat. Buat kami Tuhan umat-Mu selalu mampu menyerahkan diri di hadapan-Mu. Agar segala setiap masalah yang kami hadapi Kau kuatkan kami dalam menghadapi masalah penyakit Corona yang selalu membahayakan nyawa kami. Kami tidak gentar kalau Engkau Tuhan yang bersama kami. Karena itu Tuhan turunkan mujizat-Mu kepada bumi ini. Karena kami Tuhan yang penuh dosa, segala tingkah laku yang tidak senang di hati-Mu Tuhan. Ampuni segalanya perbuatan-perbuatan bangsa-Mu, rakyat-Mu dunia ini Tuhan, yang selalu menyepelekan kuasa-Mu di dalam kehidupannya masing-masing. Sadarkan kami semua umat-Mu Bapa, di dalam segala tindakan yang kami lakukan semua tidak kehendak-Mu. Karena itu ampuni kami Bapa, supaya tunjukkan Tuhan, mampukan kami dalam menghadapi masalah yang sangat menakutkan ini. Engkau berikan Tuhan kebijaksanaan kepada kami. Berikan Tuhan kebijaksanaan kepada orang-orang ilmuwan. Berikan kepintaran kepada para teknologi yang pintar teknologi Tuhan. Supaya apa yang dilakukan ditemukannya dari Tuhan. Jalan mengatasi COVID Corona ini. Jalan menuntaskannya. Dan berikan kepada kami kekuatan kami Tuhan. Supaya kami tetap berserah ke hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan selalu mengucapkan syukur di hadapan-Mu. Dan mampukan kami bergembira walaupun kami selalu ketakutan. Kami yakin karena tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Bapa. Karena itu Tuhan kami dengan penuh dosa ini meminta ampunan-Mu. Berikan kekuatan kepada kami Bapa umat-Mu. Terutama kami khususnya Runggun GBKP Lubuk Pangkam. Dan begitu juga GBKP, begitu juga umat-Mu dimanapun dia berada. Engkau berikan kekuatan kepada kami Tuhan. Ampuni segala perbuatan kami supaya kami dapat mampu menerima segala berkat-Mu. Berikan kepada kami Tuhan mukjizat-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus, kami datang bermohon kepada-Mu. Terimalah Tuhan permohonan kami. Amin. Bernyanyi kidung rohani kita Al-Sadai 2 kali.
Sekarang kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama yang diambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Mazmur 27 ayat 7 sampai 14 kami akan membacakannya. Jemaat kami untuk mendengarkan dalam Alkitabnya. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepada aku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, Tuhan yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati,
dan yang naik ke surga. Minggu ini kami memasuki Minggu Eksaudi, minggu masa penantian hari turunnya Roh Kudus. Minggu Eksaudi adalah berserulah kepada Tuhan. Kami datang berseru kepadamu pada minggu ini, di dalam doa kami, di dalam harapan kami, di dalam sukacita kami untuk mengikuti kebaktian ini. Lalu kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Ya Tuhan, hamba-Mu adalah manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kekurangan dan kelemahan. Tuhan kiranya menyucikan dan mengkuduskan hamba-Mu sehingga layak untuk menyampaikan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati mereka, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi, yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi bahan khotbah kita pada Minggu Eksaudi ini diambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, baik kita yang berada di rumah masing-masing, yang sudah duduk bersama dengan keluarga untuk mengikuti kebaktian ini. Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan 34. Alkitab kami bahasa Indonesia, Kitab Perjanjian Baru, halaman 28. Injil Matius 20 ayat 29 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti
Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, hari ini kita dimulai dengan sebuah invokasio yang berkata, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku. Dari Mazmur pasal 27. Diteruskan dengan doa dan seruan Raja Daud dari Mazmur pasal 27. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, semua manusia tidak lepas dari masalah di dunia ini. Yang namanya kita masih berada dan berdiri, duduk, berjalan di atas bumi. Kita masih berpijak di bumi. Itu masih ada masalah yang kita hadapi. Ada masalah yang berat, ada masalah yang ringan. Itu terserah pada masing-masing kita yang menanggapinya. Mungkin masalah berat menurut kita, tapi menurut orang lain itu biasa-biasa saja. Atau masalah berat menurut orang, menurut kita biasa-biasa saja. Dan ketika kita berada dalam masalah, pertanyaannya kepada siapa kita selalu minta tolong? Apa yang langsung kita lakukan ketika ada masalah? Kepada siapa kita berseru? Kepada siapa yang kita harapkan untuk menolong, membantu kita melepaskan dari masalah itu? Tentu kita akan menjawab, kita berseru, minta tolong, minta kasihan dari Tuhan. Dan ketika kita berdoa, minta pengasihan Tuhan, bisa saja kita langsung merasakan bahwa tangan Tuhan segera turun dan selalu ada jawaban dari Tuhan atas doa-doa kita. Tapi ada kalanya doa itu tidak langsung secara spontan dijawab oleh Tuhan. Di dunia sekarang yang serba cepat, secara cepat, kita mungkin berpikir dan ingin segera doa itu dijawab. Kadang-kala kita lupa mengangkat keyakinan kita bahwa jawaban doa itu adalah waktu Tuhan, bukan waktu manusia. Jawaban doa itu adalah sepenuhnya hak dan pertimbangan Tuhan, ketentuan Tuhan. Apakah sudah cocok ini diberi kepada kita apa yang kita minta? Dan tidak jarang, kadang-kala orang berdoa justru apa yang diminta itu tidak diterima, bahkan apa yang tidak diminta itu yang datang. Itulah pertimbangan Tuhan. Ini sudah cocok saya berikan. Ini belum saatnya. Sebab itu dalam menghadapi hal seperti ini, disinilah iman kita diarahkan dan untuk diuji. Apakah kita termasuk orang yang setia atau orang yang mudah putus asa? Itu yang kita mau lihat dalam bacaan yang pertama. Dan adakah kita sungguh berkata, hanya Yesus jawaban hidupku, dalam lagu kita sebelumnya pada ibadah ini. Hanya Yesus itu jawaban hidup. Dan apakah itu masih ada dalam hati kita, masih ada dalam hati, perasaan kita, pemikiran kita? Hanya Yesus. Bahan khotbah kita hari ini
menyembuhkan 2 orang buta dalam kesaksian itu. Kedua orang buta itu yang berada di tepi jalan mendengar bahwa ada suara riuh rendah, suara ramai yang mengiring-iringi perjalanan Yesus ketika dia mau keluar dari kota. Kedua orang itu buta, tidak dapat melihat. Tapi yang menarik adalah mata iman mereka terbuka. Mata jasmaninya tertutup, tidak dapat melihat. Tapi mata imannya terbuka dengan jelas. Bahkan pendengaran mereka berfungsi dengan baik. Difungsikan dengan sangat-sangat baik. Alkitab menyaksikan bahwa tidak ada orang yang memberitahu kepada mereka, oh sebentar lagi akan lewat Yesus. Tidak ada orang yang membisikkan kepada mereka. Mereka adalah orang yang terpinggir. Mereka adalah orang yang buta. Untuk apa diberitahu? Mereka hanya menggunakan iman dan perasaannya. Pasti Yesus akan lewat. Pendengaran mereka difungsikan dengan sangat-sangat baik. Dilengkapi dengan imannya dan keyakinannya Yesus itu akan lewat. Lalu ketika rombongan itu lewat, segera mereka berteriak dan memanggil, oh Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami. Mereka serukan itu dengan harapan bahwa Yesus mendengarkan seruannya. Jelas dalam lagu kita di sana itu diangkat dari nyanyian lama. Pada ibadah ini, miringkanlah telingamu ya Allah, dengarkanlah seruan hamba-Mu. Lagu ini diangkat dari 2 Selamat Lama tahun 70-an. Dan sekarang diangkat menjadi klip atau kumpulan lagu ibadah kreatif nomor 290. Miringkanlah telingamu ya Allah, dengarkanlah seruan hamba-Mu. Luluskanlah doaku sedekah. Itu harapan kedua orang buta itu. Lalu dengan suara nyaring mereka selalu berseru, dengarkanlah kami. Oh Yesus, anak Daud, kasihanilah kami. Begitu kuatnya suara orang, ramainya suara orang yang bersorak-sorai, tapi itu tidak mengalahkan suara 2 orang itu. Jelas Yesus mendengarkan di antara suara orang banyak yang ramai itu. Bahkan orang-orang melarang mereka, tapi justru semakin kuat mereka berseru. Larangan orang-orang tidak mengurangi semangat mereka. Tidak mengurangi semangatnya. Dan hal ini menjadikan hati Yesus tergerak. Tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihannya dan memanggil mereka. Di sini Yesus melihat ada kesungguhan hati dan iman orang yang mau mencari dan meminta pertolongan daripada Yesus. Kesungguhan hati dan iman dari seseorang. Saudara yang dikasih, dari peristiwa ini kita menarik pelajaran bahwa berseru kepada Tuhan agar Ia mendengarkan doa kita, itu harus didasarkan oleh iman dan percaya dengan sungguh. Bahwa mencari Tuhan adalah berusaha walaupun ada banyak tantangan.
Ingatlah. Dalam Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita memasuki minggu Eksaudi ini, yaitu berseru. Dan saat ini saudara-saudara, mungkin kita berada dalam berbagai tantangan, sakit penyakit, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah hubungan keluarga. Mari, angkatlah imanmu, datang dan berserulah kepada Dia. Jangan tawar hati. Kita bereksaudi artinya kita selalu berkata, dengarkanlah ya Tuhan. Itulah eksaudi kita. Ada beberapa catatan sebagai ciri doa yang perlu diperhatikan oleh orang percaya. Paling tidak ada 7 ciri doa yang perlu diperhatikan. Yang pertama, doa harus disertai dengan ucapan syukur. Awali doa kita dengan mengucap syukur walaupun kita dalam kesusahan dan kesulitan sekalipun. Jangan selalu kita mulai dengan masalah, tapi mulailah dengan mengucap syukur. Kita lihat Injil Markus 8 ayat 6. Markus pasal 8 ayat 6, kita buka masing-masing Alkitab kita di rumah. Dia berkata, lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti itu, ia mengucap syukur. Ia mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagikan. Artinya, Yesus memulai karya dan doanya itu untuk mengerjakan pekerjaan yang sungguh luar biasa, yang dahsyat itu dimulai dengan mengucap syukur. Nah, adakah doa kita selama ini kita mulai dengan ucapan syukur? Yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua adalah doa itu disertai dengan keyakinan, dan yang ketiga, jadilah orang yang benar kalau kita berdoa. Kita buka Yakobus pasal 5 ayat 16. Kami baca ayat 16 bagian B. Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Disaksikan di sana bahwa doa orang benar bila dengan yakin. Yang pertama benar, yang kedua yakin. Itulah poin kedua dan ketiga. Orang pertama benar, yang kedua yakin didoakan, itu sangat besar kuasanya. Jangan bimbang, jangan menua hati. Sebab orang-orang yang menua hati tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Malah ia tidak akan tenang dalam hidupnya. Bisa kita lihat dalam Yakobus 1 ayat 7 dan 8. Kemudian yang keempat adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan tidak turun di bumi selama 3 tahun 6 bulan. Itu sungguh-sungguh. Yang kelima, doa itu dilakukan dengan tekun dan tidak jemu-jemu. Lukas 18 ayat 1. Dan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan ayat yang kedua, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Yang keenam adalah datanglah dengan kerendahan hati.
Merendahkan diri di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Lukas 18 ayat 14b. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan oleh Tuhan. Yang terakhir, nomor 7 adalah dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa itu dipanjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Yesus adalah jaminan bagi doa kita. Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dan Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah 7 poin untuk melengkapi perenungan kita pada Minggu Eksaudi ini. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan Allah Bapa di surga. Kami sudah boleh mendengar firman-Mu di Minggu Eksaudi, minggu yang mengatakan berserulah kepada Tuhan. Inilah kami Bapa yang sudah mendengar firman-Mu. Kami selalu siap untuk berseru kepada-Mu. Dengarkan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu setia mendengarkan seruan anak-anak-Mu. Amin. Mari jemaat kami duduk berdiri. Masing-masing tempat kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan dulu. Marilah dengan rasa syukur, penuh sukacita, kita akan mempersiapkan hati kita memberi persembahan pada kebaktian hari Minggu Eksaudi ini. Firman Tuhan mengenai persembahan berdasarkan Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil memberi persembahan, kita akan nyanyikan Yesus hanya sejauh doa. Kita nyanyikan 2 kali.
Segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang selalu mendengarkan seruan anak-anakmu, yang selalu setia mendengarkan kami. Pagi hari ini dalam ibadah yang Saudi ini, kami mengangkat doa syafaat kami bersama dengan beberapa saudara-saudara terkasih kami yang terbaring lemah di rumah, yang sedang dirawat di rumah. Kami doakan mereka, Tuhan. Kami bereksaudi bersama dengan mereka. Kekasih kami Naras Bapak Erika Setepu di sektor 1 yang sekarang masih sedang dirawat di rumah. Kasihani kiranya ya Tuhan, Engkau akan menjamah obat yang dipergunakan, terutama memperkuat imannya. Jadikan imannya menjadi kuat seperti kedua orang yang buta mau berseru kepada Tuhan. Pertua Bapak Melin Ginting dalam perawatan patah tulang. Bapak Inggit Ginting, Bapak Ina Ginting, juga pertua Bapak Ripka Tarigan. Dengarkan kiranya seruan mereka semua dan seruan kami, eksaudi kami hari ini Tuhan. Kami berseru hanya kepadamu. Kasihani kiranya mereka yang terbaring lemah ini, dan Tuhan akan sembuhkan dengan kuasa kasih-Nya. Kami juga berdoa untuk kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu, dengan akibat pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada keluarga-keluarga yang terimbas dalam ekonomi. Tuhan, kasihani kiranya mereka. Berilah kami semua kesehatan dari Tuhan. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kekasih kami Nade Kartini Tarigan, atas meninggalnya anak kekasihnya. Tuhan akan tetap menghiburkan dan menguatkannya. Hari ini anak kekasihnya sudah akan dikebumikan. Bapak, kami juga mau berdoa bahwa pada hari ini Minggu, kami akan memasuki pekan doa hari pertama. Sebentar malam, pekan doa malam yang pertama akan dilakukan secara live oleh rumah gereja. Sesudah itu pada hari kedua sampai dengan hari yang ke-6, kami akan masing-masing melaksanakan pekan doa di rumah kami menurut petunjuk buku kecil yang sudah diedarkan oleh majelis jemaat. Dan hari yang ke-7 pada hari Sabtu akan kami tutup dengan live streaming. Tuhan kiranya menguatkan semua kami, jemaat, para pengkhotbah, bahkan jemaat sekalian, agar supaya acara pekan doa ini benar-benar kami jalankan dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan sudah berfirman bahwa doa itu harus disampaikan dengan sungguh-sungguh, tidak dengan sembarangan, tidak dengan asal sudah dilaksanakan, tapi ada kesungguh-sungguhan, sehingga pekan doa ini akan bermakna bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa buat tim yang melaksanakan ibadah live pada hari ini. Permata kami,
song leader musik, pertua diaken yang bertugas mendampingi pelayan firman. Biarlah Tuhan akan mengasihi kami, memberi kami selalu kesehatan dan menjauhkan kerantangan, sehingga kami selalu dan dapat melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Persembahan yang sudah diberikan pada hari ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan sebagai tanda syukur kami atas kasih karunia. Berkati kiranya tangan-tangan keluarga-keluarga yang sudah memberi persembahan ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Bapa, pada doa bahasa eksodi kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang telah naik ke surga. Kami angkat doa ini. Amin. Jemaat kami jemput kita akan berdiri dan mengakhiri ibadah Minggu Eksaudi ini sambil kita menyanyi Indah Rencana-Mu Tuhan. Mari kita berdoa bersama seperti doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dalam kehidupan
kita sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri kebaktian kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Karena pada hari ini Bapa, kami telah selesai mengikuti kebaktian minggu kami hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing Bapa. Kami tetap berpengharapan kepada-Mu, kiranya Kau tetap memberkati kami hingga kami sampai ke rumah kami dalam keadaan sukacita. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Doa kami ini kami panjatkan kepada-Mu Bapa melalui perantaraan nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup di hati kami masing-masing. Amin.